Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya, kinerja keuangan BUMN Karya sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Hal tersebut juga dipicu oleh makin memburuknya laporan keuangan mereka di tahun 2020 atau di masa pandemi COVID-19 yang belum usai ini. Dan juga pada hari ini BUMN Karya, sejumlah emiten dari BUMN Karya juga ditutup pelemahan lebih dari 6% banyaknya. Akan kita ulas bersama dalam alarm kebangkrutan BUMN Karya. Apabila kita sedikit melihat seperti apa sih laporan keuangan BUMN Karya yang anjlok di tahun 2020, bisa kita lihat di sini bahwa dari seluruh BUMN Karya hanya terdapat satu perusahaan saja yang kerugiannya amatlah parah begitu ya apabila dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain di BUMN Karya. Dan hal tersebut terjadi pada Waskita Karya atau WSKT di sini yang mana pada tahun 2020 harus mengalami atau membukukan rugi bersih sebesar 7,38 triliun rupiah. Nah ini rugi bersih yang teramat masif ini mampu menyapu bersih seluruh laba ditahan WSKT yang memang ataupun sudah dikumpulkan sejak perseroan pertama kali berdiri pada tahun 1973 atau sekitar 48 tahun yang lalu. Ekuitas WSKT saat ini juga tercatat hanya tersisa sekitar 7,53 triliun rupiah saja atau lenyap lebih dari separuhnya atau tepatnya di angka 57,88% dari posisi WSKT di tahun lalu. Nah ini juga WSKT juga terpaksa harus membukukan rugi bruto yakni sebesar 1,97 triliun rupiah, di mana rugi bruto sendiri kita ketahui bersama merupakan hal yang sangat negatif bagi perusahaan dikarenakan pendapatan usaha alias omset yang diperoleh tidaklah mampu menutupi beban pokok pendapatan perseroan. Nah ini juga kalau kita lihat di sini memang apabila perseroan mengalami rugi bruto, tentu rugi bersihnya juga akan meningkat karena sejumlah beban yang dimiliki seperti adanya beban penjualan, lalu juga ada beban umum, beban pajak yang juga membengkak mampu menghantam kerugian bagi perseroan bahkan sebelum membayar beban tersebut karena tak mampu menutup beban pokok yang ada. Nah ini kerugian yang dialami oleh WSKT ini memang menyebabkan kas dan setara kas perseroan WSKT tersapu habis begitu ya dan tercatat per akhir 2019 perseroan memiliki kas dan setara kas sebanyak 9,2 triliun rupiah. Di akhir 2020 kas dan setara kasnya hanya tersisa 1,2 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 87% banyaknya. Nah ini juga kalau kita lihat memang kondisi ini yang tentunya saja sangat berbahaya bagi WSKT adalah apabila kas menipis di tengah hutang perseroan yang membengkak, yakni diketahui sebesar 89 triliun rupiah, maka sudah pasti resiko gagal bayar tentu juga akan meningkat apalagi masih berada di tengah ketidakpastian ekonomi yang menghantui Indonesia begitu ya. Dan juga dengan ataupun berbeda begitu dengan Waskita Karya, ternyata Wijaya Karya atau Wika yang masih masuk dalam keluarga BUMN ini memang di mana untuk Wika sendiri masih berhasil membukukan laba bersih di tahun 2020 sebesar 50 miliar rupiah walau harus menerima kenyataan karena angka tersebut begitu menunjukkan adanya penurunan laba bersih sebesar 92% yang harus dialami oleh Wijaya Karya. Dan di sini memang penurunan laba bersih ini bukan karena dipengaruhi faktor operasional perusahaan, tetapi dikarenakan adanya pendapatan lain-lain yang memang ternyata harus naik begitu ya dari 1,18 triliun rupiah menjadi 3,06 triliun rupiah di tahun 2020. Nah ini lalu selanjutnya juga ada begitu BUMN Karya PT PP di mana juga bernasib sama dengan Wika di mana PT PP juga masih membukukan laba bersih begitu walau angkanya memang anjlok parah yakni sebesar 128 miliar rupiah atau terjadi penurunan sebesar 84%. Memang keduanya penurunannya juga sangat banyak begitu ya, lebih dari 50%. Dan juga kondisi yang ada tentu PT PP menjadi BUMN Karya yang paling mending begitu kondisinya karena juga masih mampu membukukan laba bruto sebesar 2,1 triliun rupiah atau hanya turun sebanyak 43% saja dibandingkan tahun lalu ataupun di tahun 2019. Nah, ini juga belum diketahui seberapa parahkah laporan keuangannya. Begitu memang untuk Adi Karya ataupun Adi, memang Adi juga belum melaporkan kinerja keuangannya hingga saat ini atau di masa-masa sulit bagi BUMN infrastruktur. Apa sih sebenarnya yang mengakibatkan sejumlah BUMN Karya ini harus membukukan kinerja keuangan yang buruk di tahun 2020? Bisa kita lihat di slide selanjutnya.
Ya, di sini kalau kita lihat memang menurut ekonom Indef, Bima Yudhistira, hal ini terjadi dikarenakan penugasan proyek pemerintah dan asumsi awal begitu ya tidak sesuai. Jadi begini pada penugasan ataupun di awal terkait proyek pemerintah ini memang banyak ataupun merujuk pada asumsi adanya pertumbuhan ekonomi di angka 7 atau bahkan hingga 8% di tahun 2020. Tetapi begitu ya diasumsikan bahwa permintaan industri dan daya beli masyarakat yang bergerak stabil atau malah terjadi peningkatan. Dan kalau kita tahu begitu kondisi yang ada memang semuanya berubah di mana pandemi juga menghantam di hampir seluruh sektor ekonomi begitu tak terkecuali sektor infrastruktur. Nah juga sebelum pandemi terjadi laju inflasi begitu juga terlihat ataupun bisa dilihat rendah akibat dari permintaan yang mulai tertekan. Diperparah lagi pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai ekspektasi atau hanya bergerak di rentang 5% saja. Hal ini juga membuat sejumlah tol yang dibangun memiliki utilisasi yang rendah. Di mana memang dikarenakan aktivitas logistik yang juga menurun. Dan juga menurut mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga ikut mengamati kinerja BUMN Karya, pihaknya menilai ataupun bahwa merosotnya ataupun kinerja keuangan BUMN Karya ini tak lain dikarenakan adanya pekerjaan infrastruktur yang besar beberapa waktu terakhir. Dan menurutnya terdapat BUMN yang ambisius sekali begitu untuk memiliki tol sekaligus melakukan pengerjaannya di saat begitu sebagian BUMN infrastruktur dengan modal besar mereka lebih menahan diri dan memilih hanya sebatas menjadi kontraktornya saja. Menurutnya sekuat-kuatnya perusahaan BUMN tentu membutuhkan sumber dana dan juga biasanya didapat dari pihak ketiga dalam membangun sebuah proyek. Bank yang menjadi sumber pendanaan juga memiliki batasan peraturan tentunya terkait pemberian kredit kepada perusahaan. Nah, ini Anda sudah begini, adakah potensi perbaikan kinerja keuangan dari BUMN Karya? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di sini memang untuk melihat adanya potensi ataupun tidak tentunya ada, apalagi andai pemulihan ekonomi juga mampu dengan cepat tercapai dan roda perekonomian juga kembali berputar dengan cepat seperti sedia kala begitu ya. Dan karena itu kehadiran SWF atau INA begitu juga diharap mampu membantu sejumlah BUMN Karya yang mengalami anjlok begitu kinerja keuangan mereka. Dan ini dikarenakan dengan adanya SWF setidaknya perusahaan memiliki beberapa manfaat, yakni sudah pasti likuiditas perusahaan akan mengalami peningkatan. Karena memang diketahui juga adanya aliran uang masuk, juga adanya alternatif pendanaan dari sisi ekuitas. Diyakini mampu memperbaiki struktur permodalan dari perusahaan ataupun BUMN Karya ini. Dan juga pastinya kita semua berharap pula berbagai proyek yang dijalankan juga mampu memberikan multiplier effect yang besar tentunya. Yang tentunya juga akan menjadi katalis positif dari tekanan ekonomi terdampak pandemi COVID-19.